Siswi kelas 6 SD di Bandung yang diculik, diperkosa, dan dijual kepada pria hidung belang. Personil Polrestabes Bandung meringkus dua pria yang menjual seorang anak kepada belasan pria dewasa. Korban adalah murid sekolah dasar yang dilaporkan hilang sejak 3 pekan lalu. Juga menawarkan korban melalui aplikasi online, chatting, ataupun aplikasi media sosial dan ditawarkan kepada orang lain. Polrestabes Bandung menetapkan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Yang terjadi pada permasalahan atau kasus ini. Pada tanggal 28 November 2023, korban meninggalkan rumah pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan pamit hendak berangkat ke sekolah. Ternyata korban tidak sampai di sekolah. Nah, pada saat itu, orang tua menelpon wali kelas apakah anaknya berada di sekolah atau tidak. Dan ternyata korban ini tidak berada di sekolah dan hari itu korban tidak masuk sekolah. Pada saat itu juga korban dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Alia Rianita Rohaliza. Welcome to my video. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Menengah dan Tinggi. Saya akan menganalisa suatu kasus yang pernah terjadi pada akhir tahun 2023. Bukan hanya itu saja, saya juga akan membahas bagaimana kronologinya, apa penyebabnya, dampak apa yang terjadi, dan bagaimana cara mengentaskan permasalahan ini. Kasus yang akan saya bahas yaitu siswi kelas 6 SD di Bandung yang diculik, diperkosa, dan dijual kepada pria hidung belang. Korban berinisial KJP berusia 12 tahun, merupakan siswi kelas 6 SD di kota Bandung. Peristiwa penculikan berawal pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Korban meninggalkan rumah. Pada saat itu, korban pamit kepada orang tua untuk pergi ke sekolah. Pada hari yang sama, pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, orang tua korban menelpon wali kelas KJP. KJP ini merupakan korban. Nah, setelah orang tua KJP menelpon wali kelas, ternyata KJP ini tidak berada di kelas, dan pada saat itu KJP dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Nah, KJP ini hilang hampir 3 pekan lebih. Lalu bagaimana kronologi yang terjadi? Mari kita simak video berikut ini. Personil Polrestabes Bandung meringkus dua pria yang menjual seorang anak kepada belasan pria dewasa. Korban adalah murid sekolah dasar yang dilaporkan hilang sejak 3 pekan lalu. Dua tersangka inisial AD dan DF menjual seorang murid perempuan kelas 6 SD ke belasan pria. Pelaku melakukan transaksi di sebuah apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya korban sempat dilaporkan menghilang setelah pamit berangkat ke sekolah. Selain menjual korban ke pria hidung belang, pelaku juga melecehkan korban. Yang menjadi sorotan di sini, pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online, chatting, ataupun aplikasi media sosial dating, dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku, berhasil ditawarkan kepada orang-orang lain. Saat ini korban mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung.
sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah bersama kami Kompol Akta Buwana Putra, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Selamat siang, Pak Akta. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Akta bisa diceritakan sebenarnya kronologis kejadian ini seperti apa, Pak Akta? Jadi memang di awalnya kami pada tanggal 9 Desember itu mendapatkan laporan terkait adanya penculikan. Nah, kemudian itu diduga terjadinya dari tanggal 28 November 2023, kurang lebih seminggu, dan kami dalami, kita atensikan untuk segera dilaksanakan pengungkapan, dan setelah kami laksanakan pendalaman, kurang lebih 3 minggu ini, didapatkan fakta bahwa anak tersebut tidak diculik, namun melarikan diri dengan keinginan sendirinya dari rumah. Gitu. Jadi bahwa di sini kasus penculikan itu tidak terjadi dan bahkan terjadinya lari dari rumah dan bersama 2 laki-laki yang sudah dewasa yang kita tetapkan terjadi tersangka sekarang. Mereka akhirnya mengakui bahwa sudah terjadi tindak pidana perlindungan anak dan juga tindak pidana perdagangan orang. Oke, Pak Akta, bagaimana antara pelaku dengan korban ini bisa saling mengenal? Jadi sebelum tanggal 28 November, memang dari korban ini dengan salah satu pelaku, dengan inisial AD itu, sudah menjalin komunikasi sebelumnya lewat media sosial. Nah, pada saat yang bersangkutan korban ini pergi dari rumah, yang bersangkutan menghubungi saudara AD untuk bisa bersama-sama dan memang akhirnya bersama-sama dengan Oke, berarti dari media sosial AD ya? ini dengan tersangka. Iya, dari media sosial, Mbak. Ya, Pak, ini bagaimana akhirnya tersangka ini bisa tertangkap nih, Pak? Jadi kemarin sekitar tanggal 19 kami intensifkan untuk tim laksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana perlindungan anak dan perdagangan orang. Kita dapatkan di salah satu apartemen di Bandung, Mas. Jadi bersamaan juga dengan korban, karena memang setelah kami dalami korban ini, mohon maaf, ditawarkan atau dijual melalui aplikasi dating oleh para lelaki yang bersama dengan korban. Ya. Oke, kemudian bagaimana kondisi korban sejauh ini? Sampai sekarang kami titipkan kepada kedua TPA, kemudian juga sedang dalam perlindungan dengan Komisi Perlindungan Anak, dititipkan di shelter yang ada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung, Pak. Ya, Pak Akta, ini kan tentu saja bisa menjadi pelajaran dari kasus ini. Pesan yang bisa Anda sampaikan, Pak, kepada orang tua yang saat ini memiliki anak-anak, terutama yang perempuan dan masih remaja begitu, Pak, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pak Akta. Iya, jadi setelah kami lihat akar permasalahan berawal dari perselisihan di dalam keluarga tersebut, dan kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar lebih bisa peka lagi, kemudian juga lebih mengawasi lagi, karena memang hal-hal seperti ini kalau memang dari dalam keluarganya lebih kuat, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya gitu. Jadi kembali lagi ke keluarga yang kuat, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa terlindungi dari tindak pidana yang seperti ini. Baik, Amin, Pak Akta, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Iya, ini selain pengawasan dari orang tua, tentu saja komunikasi harus dibangun antara anak dan orang tua agar setiap kejadian yang dialami oleh anak-anak bisa langsung diceritakan kepada orang tuanya tanpa harus segan. Iya, betul sekali. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi lagi, apalagi anaknya benar-benar masih di bawah umur SD gitu ya. Setelah kita simak video tadi, kita akan menyimpulkan nih bagaimana kronologi yang terjadi pada permasalahan atau kasus ini. Pada tanggal 28 November 2023, korban meninggalkan rumah pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan pamit hendak berangkat ke sekolah. Ternyata korban tidak sampai di sekolah. Nah, pada saat itu, orang tua menelpon wali kelas apakah anaknya berada di sekolah atau tidak. Dan ternyata
korban ini tidak berada di sekolah dan hari itu korban tidak masuk sekolah. Pada saat itu juga, korban dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah korban hilang hampir 3 pekan lebih, orang tua korban akhirnya melapor ke jajaran Polrestabes Bandung pada tanggal 9 Desember 2023. Nah, orang tua melaporkan bahwa anaknya hilang. Akhirnya, tim polisi melakukan proses penyelidikan dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi dan memeriksa CCTV. Nah, pada saat CCTV diterima pada tanggal 28 November 2023, ternyata korban memakai seragam saat berangkat dari rumahnya. Akan tetapi, korban membuka dan mengganti pakaian bebas. Nah, korban ini mengenakan kaos berwarna biru, jaket berwarna hitam dan putih, dan juga celana yang berwarna biru. Setelah dinyatakan hilang, ternyata korban bertemu dengan kenalannya di media sosial yang berinisial AD, berusia 18 tahun. Nah, korban ini disebut sempat disetubuhi oleh pelaku dan dijual kepada pria hidung belang. Setelah beberapa hari bersama pelaku, beralih bersama DF yang berusia 24 tahun dan kembali lagi kepada pelaku, lalu dijual kepada pria hidung belang dengan tarif Rp300.000 sampai Rp500.000. Nah, korban ini selama hilang, korban ini tinggal di apartemen di Kota Bandung. Nah, selama tinggal di apartemen ini, pelaku ternyata sering melakukan persetubuhan dengan korban. Akhirnya, pada tanggal 19 Desember 2023, polisi mengamankan para pelaku di sebuah apartemen di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Nah, dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa hasil visum, lalu ponsel dan tangkapan layar aplikasi yang digunakan pelaku untuk menjual korban. Keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2023, pelaku dihadirkan di Polrestabes Bandung dalam press release. 2 pelaku terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan penutup wajah. Akibat perbuatannya ini, akhirnya pelaku dikenakan pasal berlapis. Nah, setelah tadi kita simak videonya dan kita menganalisa bagaimana kronologi yang terjadi pada permasalahan atau kasus ini, ternyata si korban tidak diculik oleh pelaku. Karena korban dan pelaku sebelumnya telah berkomunikasi melalui media sosial yang mereka ini berkenalan atau saling kenal melalui media sosial. Nah, diketahui juga bahwa ternyata keluarga korban telah mengalami permasalahan. Mungkin saja korban pergi dari rumah untuk mencari keamanan agar perasaannya lebih tenang. Akan tetapi, ia malah mendapatkan penderitaan yang mungkin lebih parah dari permasalahan yang ia hadapi di dalam keluarganya. Nah, karena si korban dan pelaku ini memang sudah saling kenal dan si korban memang sengaja untuk pergi dari rumahnya atau memang ada niat untuk pergi dari rumah, tidak berangkat ke sekolah, maka kasus ini tidak bisa dikatakan penculikan. Setelah terjadinya kasus ini, korban pastilah mengalami trauma dan psikisnya sangat terganggu. Bagaimana tidak, korban ini mendapatkan perilaku yang sangat di luar nalar. Apalagi korban ini masih siswa kelas 6 SD yang usianya masih 12 tahun. Ia sudah disetubuhi dan dijual oleh pelaku ini ke beberapa pria hidung belang melalui aplikasi kencan. Sungguh sangat sadis. Tidak punya hati nurani pelaku ini. Nah, bukan hanya itu saja, mungkin saja sekarang si korban ini mentalnya sangat down dan ia bisa saja takut untuk bertemu dengan lawan jenis karena pengalaman yang tidak mengenakan. Karena nasi telah menjadi bubur,
dan permasalahan ini telah terjadi, untuk menyelesaikan atau mengentaskan kasus ini dalam bimbingan dan konseling bisa menggunakan beberapa teknik yang tepat untuk si korban. Nah, teknik-teknik atau cara yang tepat untuk menyembuhkan luka batin korban ini yaitu dengan teknik CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT merupakan sebuah pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara restrukturisasi kognitif dan perilaku menyimpang, sehingga dapat membantu pencegahan terjadinya PTSD atau Post Trauma Stress Disorder pada korban. Teknik ini menitik beratkan pada pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis dan lebih fokus kepada masa depan dibanding masa lalu. Aspek kognitif dalam CBT antara lain cara berpikir, kepercayaan, asumsi, sikap, imajinasi, dan memfasilitasi konseli dalam belajar, mengenali dan mengubah suatu permasalahan. Sedangkan aspek behavioral dalam CBT yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan, mengubah perilaku atau belajar mengubah perilaku, lalu menenangkan pikiran sehingga lebih baik dan berpikir lebih jelas. Nah, bukan hanya teknik CBT saja yang bisa konselor atau guru BK berikan kepada korban atau konseli. Konselor atau guru BK juga bisa memberikan layanan konseling individu, di mana layanan ini merupakan proses hubungan khusus yang dilakukan secara wawancara antara konselor dan konseli. Nah, tujuannya agar si konseli ini bisa mengurangi penilaian negatif yang ada pada dirinya dan ia mampu berjalan atau bersikap semangat tetap optimis untuk masa depannya. Karena pastinya juga si konseli ini akan merasa tenang jika permasalahan yang ia hadapi sudah ia keluarkan dan perasaannya itu akan membuat ia lebih tenang sehingga penilaian kepada dirinya yang negatif itu akan berkurang bahkan sudah tidak ada lagi. Nah, bukan hanya layanan konseling individual ini saja, tetapi konselor bisa memberikan konseling traumatik kepada korban. Karena konseling traumatik ini bisa digunakan untuk korban yang mengalami trauma seperti kasus pada KJP ini, agar si konseli ini atau korban si KJP ini bisa sembuh dari traumanya atau traumanya itu bisa berkurang dengan teknik atau cara konseling traumatik ini. Nah, karena korban masih kelas 6 SD, maka guru BK seharusnya melakukan layanan konsultasi dengan orang tua, di mana layanan ini yaitu guru memberikan informasi terkait sikap dan perkembangan anaknya di sekolah. Begitu sebaliknya, orang tua menceritakan atau memberitahukan guru bagaimana ia di rumah. Nah, bukan hanya itu saja, guru BK juga seharusnya memberikan layanan informasi terkait penggunaan media sosial dengan bijak. Karena kasus yang terjadi pada kasus ini, pada KJP ini, yaitu KJP berkenalan dengan seseorang melalui media sosial yang dimana ia tidak tahu asal-usul yang sebenarnya seperti apa dan bagaimana orangnya. Maka oleh karena itu, layanan informasi penggunaan media sosial dengan bijak itu sangatlah penting
untuk anak usia sekolah dasar maupun anak-anak sekolah tingkat SMP, SMA, dan lanjutannya. Nah, bukan hanya guru saja yang berperan dalam penggunaan media sosial ini. Akan tetapi, orang tua di rumah seharusnya bisa mengawasi anaknya dalam bersosial media. Jadi ketika anaknya bermain handphone, seharusnya orang tua dapat mengawasi atau bertanya, sedang apa nak? Kamu lagi main aplikasi apa itu? Nah, seharusnya seperti itu. Jadi anak ini tidak asal atau tidak salah menggunakan media sosial. Nah, tetapi orang tua juga tidak seharusnya ataupun jangan terlalu mengekang anaknya untuk tidak bermain handphone atau bermain media sosial. Karena dalam bermedia sosial ini ada dampak baik dan buruknya tentu. Oleh karena itu, dengan layanan informasi penggunaan media sosial dengan bijak dan pengawasan orang tua kepada anaknya dalam bersosial media, maka permasalahan yang terjadi pada kasus ini mungkin saja tidak akan terjadi. Nah, itu saja mungkin teknik-teknik ataupun cara pencegahan atau cara pengentasan dari saya pribadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya pada kasus ini. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata ataupun kekeliruan yang saya lakukan, mohon dimaafkan, karena saya juga sedang dalam proses belajar. Dan jika ada saran atau masukan yang membangun untuk saya, atau tambahan atau cara pengentasan yang lebih tepat menurut teman-teman, boleh berkomentar di bawah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keseliruan dari saya. Mungkin itu saja yang akan saya analisa atau saya bahas pada video ini. Bye bye guys.